Ya, halo, selamat pagi Sobat RSU Uki Hebat. Kita sambil menunggu audiensnya supaya lebih banyak lagi yang join. Dan tentunya nanti kita akan segera memulai sesi IG Live kita. Oke, kita masih menunggu uh, narasumber kita untuk join. Kira-kira Sobat Uki Hebat ada yang tahu nggak sih kita hari ini akan ngobrol terkait topik apa? Jadi pagi-pagi hari ini kita akan banyak sekali mengupas tuntas terkait penyakit jantung koroner sejak dini. Nah, sesuai dengan judulnya ya, di Marhalet Series kali ini kita akan membahas terkait kenali gejala penyakit jantung koroner sejak dini. Tapi sebelum itu pasti udah pada nggak sabar dong ya. Kita akan menunggu narasumber kita, yaitu beliau adalah Dr. Robert S. Saragi, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan FIHA, yang tentunya akan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan bersama dengan kita semua. Nah, kita sedang menunggu nih, kira-kira um, ada nggak sih yang ingin ditanyakan terkait kesehatan jantung dengan beliau? Nah, pasti banyak ya yang penasaran ya, apalagi kan sekarang itu rata-rata orang tuh sudah pada aware gitu ya terkait kesehatan jantung, mulai dari cek kesehatan dari dini, kemudian medical check up, terus kemudian banyak sekali memang gejala-gejala penyakit jantung koroner itu yang sudah timbul sejak usia dini gitu atau usia muda. Nah, nanti kita akan bahas, kita akan kupas tuntas semuanya dengan narasumber kita nantinya ya. Oke, saya akan coba invite beliau. Halo Sobat Tuki Hebat, boleh dong komen di sini. Kira-kira siapa di sini yang udah ready untuk diskusi terkait kesehatan? Ayo, boleh komen selamat pagi, ataupun uh, boleh komentar ataupun ajukan pertanyaan terkait topik kita di pagi hari ini. Jadi itu memang topik kita pagi hari ini itu cukup spesial ya, yaitu kita akan membahas terkait gejala dan juga keadaan-keadaan yang bisa memicu penyakit jantung koroner sejak dini. Apalagi kan di tengah pandemi seperti ini banyak ya, mungkin Sobat Uki Hebat yang mungkin sudah was-was gitu ya terkait penyakit-penyakit apa saja sih yang bisa timbul gitu ya di tengah pandemi ini. Oke, kita lihat ya. Kita masih menunggu beliau. Halo, selamat pagi. Ada Bapak Maruli di sini. Ada siapa lagi nih di sini? Ada Cidor Linaria Sipayung. Kira-kira Sobat Uki Hebat di pagi hari ini sedang beraktivitas apa nih? Boleh komentar dulu di komen kita, biar kita pemanasan dulu ya. Biar pada semangat dan siap mendengarkan edukasi kesehatan kita di pagi hari ini. Ayo, boleh kira-kira di sini, apalagi hari Jumat ya, hari ini ya. Besok itu kita udah weekend, tapi sebelum kita masuk ke weekend, kita juga harus dapat edukasi kesehatan dulu nih terkait topik kita di pagi hari ini.
Hadir, wah, lagi pada di mana nih? Sobat RS Uki. Nah, di sini Dokter Robertnya sudah join akhirnya dokter. Nah, Halo, halo dok, pagi. pagi. Akhirnya saya Waduh, bisa masuk. lagi di mana dok? Posisi dok? Oh, OTW menuju UKI. Waduh, luar biasa ya. Pagi-pagi udah Ya, produktif sekali nih dokter nih. Gimana kabarnya dok? Sehat dok? aman. Aman ya. Oke, dokter. Jadi kan di pagi hari ini kita mungkin sedikit mau sharing-sharing aja nih, dok. Ya mungkin cukup singkat lah ya untuk 30 menit ke depan kita akan kupas tuntas nih, dok, terkait gejala penyakit jantung koroner dari usia dini. Nah, kira-kira kalau dari dokter sendiri, kalau dengar jantung koroner itu banyak nggak sih, dok, kasus-kasusnya, dok? Apalagi di rumah Iya, sakit itu, dok. iya, iya. Jadi memang nggak tahu ya gimana situasi situasi COVID dengan penyakit jantung koroner kejar-kejaran nih. Eh, Waktu kita COVID, tetap saja penyakit jantung koronernya nggak terlalu banyak berubah. Dan begitu COVID melandai, jantung koronernya nggak melandai. Walaupun dari Tetap segi ada. uh, kehebohannya jantung koronernya kadang-kadang bisa dikalahkan sama situasi COVID ya. Cuma kalau dari sisi jumlah sih eh, memang agak sulit ya. Mungkin banyak hal faktor lain kan. Mungkin sama-sama nanti kita bahas sama-sama di mana kita yang bisa berperan untuk tidak ikut di dalam eh, diagnosa penyakit jantung koroner itu. Suara saya iya, jelas ya? iya jelas dok, jelas. Jelas ya, Oke. ya. Iya, jadi memang sekarang tuh masih banyak sekali ya Sobat Uki hebat yang mungkin masih belum aware nih ya terkait penyakit jantung koroner. Mungkin boleh diceritakan sedikit dok, sebetulnya apa sih dok penyakit jantung koroner ini sendiri? Ya, jadi memang special case banget ya kalau di bagian jantung itu salah satu primadona dalam tanda petik ya adalah penyakit jantung koroner karena memang kemudahan untuk mendiagnosanya cukup terbantukan, kemudian kemudahan untuk masyarakat awam memahaminya juga sebenarnya sangat diperbantukan banget. Cuma memang seperti kata yang kita bilang tadi memang aware-nya paham, saya yakin paham deh. Ngerti, saya yakin ngerti. Tapi kadang-kadang aware-nya yang enggak. Nah, aware itu kadang-kadang timbul kalau misalnya ada yang dia kenal, dia dengar, oh kena penyakit jantung koroner, serangan jantung, bla bla bla, ada yang selamat, ada yang enggak. Itu biasanya aware. Poli kita biasanya rame abis itu. Ada artis, ada pesohor yang terdiagnosa penyakit itu, biasanya kita akan rame. Artinya memang saya yakin pada paham, pada ngerti, tapi ya itu tadi ke-aware-nya. Udah pada paham tapi kayaknya kurang begitu peduli gitu ya dokter ya. Tapi ini mungkin banyak Iya. pertanyaan nih dok terkait jantung koroner ini untuk masyarakat umum ya. Sebetulnya untuk jantung koroner ini sifatnya genetik nggak sih dok? Jadi memang di penyakit jantung koroner itu kan, tadi saya belum jawab ya, jantung koroner itu kan koroner itu kan pembuluh darah yang menempel di jantung. Jadi analog sederhananya jantung itu ibarat mesin, mesin yang memompa darah, memompa apa yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Jadi dia bisa memompa 60 sampai 100 kali per menit. Nah, ibarat mesin, dia kerja terus tuh. Sebagai mesin yang memompa darah, butuh juga darah. Sederhananya dari BBM-nya gitu. Bahan bakarnya si mesin itu. Jantung. Nah, Tuhan hanya kasih 3 saluran pembuluh darah, namanya koroner, yang mengalirin si mesin itu.
Jadi kalau satu saja bermasalah, memang sangat luar biasa efeknya, sangat luar biasa pengaruhnya ke si mesin. Jadi akibatnya ya mesin tidak bisa bekerja dengan optimal, dan biasanya dia teriak tuh, ada rasa yang dia sampaikan ke si yang punya kita gitu. Itu tadi lagi balik, saya nyadar nggak itu bahwa itu teriakan si jantung yang bekerja tapi nggak mempunyai BBM-nya, bahan bakarnya. Jadi kalau dibilang penyakit jantung koroner adalah si koronernya terganggu alirannya, terganggu suplainya ke si mesin untuk membuat mesinnya menyala terus. Jadi kalau Oke. sudah terganggu ya kita katakan penyakit jantung koroner. Itu. Menarik nih. Nah, masalah genetiknya itu tadi kemudahan lagi bagi kita bahwa kita tidak tahu sih siapa yang mendapat penyakit jantung koroner, tapi kita dikasih warning, faktor risiko namanya. Salah satu genetik. Kalau teman-teman mempunyai faktor keluarga, orang tua, opungnya, bapaknya, adik bapaknya, dari mama, ya kita bisa menjadi bagian dari orang yang akan mendapatkan warisan itu dari sisi genetiknya. Itu faktor resiko namanya. Jadi faktor risiko itu faktor kemungkinan. Kita bisa bagi dua. Yang kita bisa ubah, yang kita bisa atur, dan yang kita tidak bisa atur. Yang tidak bisa kita ubah. Salah satu yang kita tidak bisa ubah itu menjadi sesuatu yang permanen di kita ya faktor genetik tadi. Kemudian usia. Semakin bertambah usia kita, risiko untuk mendapatkan jantung koroner jauh lebih besar. Kemudian jenis kelamin. Laki-laki adalah orang yang lebih banyak untuk mendapatkan penyakit ini, lebih gampang dan lebih besar kesempatannya daripada wanita pada usia-usia tertentu. Tapi begitu wanitanya memasuki usia baper ya, pada memasuki usia tidak haid lagi, kesempatannya sama dengan laki-laki. Nah, itu faktor-faktor risiko yang kita tidak bisa ubah. Jadi genetik tadi masuk di sana. Jadi ya kalau kita punya riwayat genetik keluarga bla bla bla, ya, walaupun Anda ganti KTP kartu keluarga, ya Anda tetap menjadi bagian orang yang kemungkinan besar untuk mendapatkan warisan itu. Itu Mbak. Nah, siap, Dok. Jadi berarti kalau tadi diskusi dari dokter itu berarti jantung koroner ini nggak menutup kemungkinan terjadi pada usia muda ya, Dok ya? Oh iya. Cuman memang risikonya lebih besar di iya. lebih. Jadi kalau di jantung itu kan banyak ya. Salah satu diskusi yang mendalami masalah jantung koroner itu namanya intervensi kardiologi. Jadi kalau teman-teman pernah dengar pasang ring, kateterisasi, itu salah satu diskusinya. Jadi, nah kebetulan saya ada di situ. Jadi pengalaman termuda yang saya pernah tanganin adalah usia laki-laki 18 tahun. Jadi 18 tahun, ya gimana ya saya bilang. Tapi memang kalau kita lihat sejarahnya tadi, ada faktor risiko yang sebenarnya kita bisa kendalikan. Ada di dia gitu. Yang merokok, pola hidup yang tidak baik, mungkin tidak teratur, alkohol, kolesterolnya nggak bisa diatur, yang lain misalnya diabetes, darah tinggi, itu faktor-faktor yang menggampangkan seseorang. Jadi saya pernah dapat 18 tahun dan akhirnya harus pasang. Jadi memang makin kemari udah lebih cepat sih usianya. Mungkin sekali lagi memang faktor kemajuan ekonomi dan lain sebagainya ya, perubahan zaman paling. Kalau dulu sih kalau kita baca-baca buku 40 atau 50 tahun ke depan adalah orang-orang yang mungkin akan berisiko. Tapi sekarang sih realistisnya semakin kemarin semakin banyak yang muda-muda loh, yang produktif maksud saya. Dan itu kan beban ya, beban di negara, beban di keluarga, beban lah. Jadi memang kita harus betul-betul aware dalam hal ini. Oke. Wah, menarik ya dokter ya. Tapi kalau seperti itu, Dok,
misalkan dari usia muda, gejala-gejala spesifik apa sih yang harus kita perhatikan? Nah, ini takutnya nih ternyata jantung koroner nih. Ya. Apalagi kan anak-anak muda zaman sekarang tuh ya, kebiasaan merokok atau mungkin minum-minuman yang tidak baik seperti itu ya dokter ya, yang tidak Iya. terkontrol. Ternyata ada gejala-gejala yang tidak disadari, dok. Ya, jadi memang yang paling sering sih, paling nyata orang orang pahamin itu nyeri dada ya. Nyeri dada itu menjadi spesifik Nyeri juga. gejala dari nyeri dada. Tapi memang sekali lagi nggak boleh juga setiap nyeri dada itu pasti kita jantungin, kita pasti jantung koronerin enggak. Jadi kalau balik ke apa sih gejala yang paling sering ya nyeri dada benar. Kemudian yang lain seperti dada rasa berat, tidak nyaman mungkin ya maksudnya, yang mungkin akan semakin bertambah kalau kalau dia beraktivitas atau kalau berkurang dengan diam gitu. Kemudian yang lain sesak, yang lain mungkin ada rasa pegal di punggung. Nah, mungkin seperti itu harus kita evaluasi apa itu. Jadi harus ditelusurin. Kemudian itu yang kalau lagi serangan jantung nyeri dada itu khas. Yang mungkin tidak terlalu memahamin kesehatan kalau lagi orang serangan jantung biasanya tuh udah pada paham gitu. Karena luar biasa sakitnya. Lu terkatakan nggak terkatakan gimana sih sakitnya, nggak bisa dijelaskan, panas, kebakar dan lain sebagainya. Nah, kalau itu biasanya kebanyakan orang sudah menuju fasilitas kesehatan biasanya ya, walaupun ada juga yang enggak. Yang bermasalah itu kadang-kadang rasanya kok kayak kayak ya kayak mah gitu ya, kok kayak mual gitu gitu itu yang mungkin kadang-kadang akhirnya membiaskan masalah utamanya. Jadi prinsipnya memang jangan mengabaikan keluhan. Apalagi kalau ditarik ke faktor-faktor risiko tadi. Mungkin mungkin dia ada faktor keluarga, mungkin dia merokok, mungkin dia diabetes. Jadi, kalau saya ada rasa seperti itu, ditambah dengan faktor risiko tadi, berarti saya bagian dari yang mungkin dong. Kepastian bahwa apa itu sangat penting. Pemeriksaan tentunya. Iya, Jadi tadi ya yang paling penting ya dok ya, nyeri iya, dada. Nah, itu tuh harus diperhatikan tuh dokter ya. iya, iya. Jadi, Aduh, jadi itu memang sangat 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 dominan lah. luar biasa nih Dokter Robert nih, Sobat Uki hebat nih ya. Walaupun di tengah kesibukannya, beliau tetap mau gitu ya untuk bisa share dan juga kasih edukasi di kita pagi hari ini. Oke, boleh dong kasih tepuk tangan dulu dong secara virtual. Terima kasih banyak Dokter Robert, boleh di komentar dong mungkin ya Sobat Uki hebat ya. Nah tapi dok, mungkin tadi terkait dengan gejala-gejala tadi ya dok ya, tadi adalah nyeri dada, terus kemudian seperti mah tadi gitu. Nah itu apa sih dok yang harus pertama kali dilakukan gitu ketika ada orang yang mungkin, aduh dok, kayak saya takut nih jantung koroner. Uh, Riwayat keluarga saya pernah ada yang jantung koroner gitu. Saya dengar-dengar tuh ada suatu pemeriksaan namanya ekokardiografi dok. Itu apa kalau itu bisa mendeteksi juga dok? Ya, jadi sebenarnya sih kalau jantung ada pasien-pasien aktif, udah sakit mah. Jadi yang sederhana seperti BKP sudah sangat membantu. Ya. Nah, kemudian itu sudah bisa menjawab bahwa apa yang dirasakan orang itu suatu problem dan koroner, yang serangan jantung ya. Nah, pada pasien-pasien yang berba, misalnya keluhannya nggak terlalu berat, rasanya kok nggak nyaman, kemudian eh, kok EKG-nya tekanan jantungnya menurut analisa dokternya biasa-biasa aja ya, kalau nggak terlalu ada yang emergensi mungkin baik bisa ya harus banding ke pemeriksaan yang lebih, salah satu eko. Nah, eko kita melihat mesin tadi, mesin tadi yang gimana, jadi ibarat sawah. Dokter, maaf, ini sinyalnya sepertinya agak putus-putus nih, dok. Saya di mana ini?
Halo, Halo. jelas? Ya, gambarnya agak terhenti atau Betul mungkin ya? sih. Nah, ini sudah bagus nih dokter. Silakan dok. Mungkin tadi sedikit diulang sedikit saja dok. Ya, Tentang ekokardiografi dok. ya. Bergerak baik kan? Orang kan berarti suplai darah, suplai BBM itu kan orang harus sumbangkan tidak total, mungkin tidak sampai 4 tangan, Dok, ini sepertinya sinyalnya agak susah ya dok ya. Atau mau bagaimana dok? Atau mau coba terputus-putus sepertinya dok. saya di ruangan saya ya. Yang ada orang Batak itu gimana ya? Halo, 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 lantai kita tahu nggak? Halo, bukan, setangga nggak? Suaranya mungkin tidak jelas dan terputus dok. Lagi, halo, halo. Nah, iya mungkin di area luar mungkin sudah, iya Saya naik ke lantai 3 ya. siap dok. Luar biasa aktif sekali dokter. Nah, jadi sudah jelas nih, lanjut ya. Halo, halo, Ya, silakan. bisa lanjut ya. Jadi mungkin itu tadi Eho tadi akan melihat gerakan dan aktivitas dari otot jantung. Nah, kalau itu terganggu, kita bisa analogikan bahwa si pembuluh darah itu lagi terganggu si koroner tadi. Dan kita yakin bahwa jantung koroner ada di si pasien tadi atau di orang tadi. Gitu. Iya. Halo? Oke. Ya. Nah, ya baru baru ini lagi dok. Oke dok, mungkin ini sekaligus mungkin penutup kali ya dok ya, karena mungkin dokter juga sudah ingin praktik gitu ya. Nah, apa saja sih dok faktor-faktor yang bisa meningkatkan risiko jantung koroner tadi dan bagaimana tingkat pencegahan yang bisa dilakukan gitu dok sampai tahap mana kita bisa melakukan pencegahan? Suaranya agak kurang Halo? terdengar dok, maaf. Iya, oke. Silakan dokter. Ini faktor risiko dan pencegahannya dok. Iya, maksudnya seperti bos, tapi buatannya jadi apa itu jantung itu akan berproses untuk
diabetes, gula darah tinggi, kolesterol, tidak kontrol, gaya hidup, dan lain-lain. Ngapa-ngapain juga, semuanya pakai remote istilahnya. Dan nggak TV dulu, cembung ke depan ya. Kalau TV dulu cembung ke depan, kita nyalainnya harus maju bergerak. Kalau sekarang semuanya pakai. Nah, gaya hidup yang tidak terlalu aktif itu adalah orang-orang yang gampang, apalagi ditambah kalau kita usia ada faktor hubungan antara kita dan istrinya, kemudian laki-laki. Nah, itu adalah faktor kemungkinan yang membantu seorang untuk gampang melakukan kehidupan. Nah, jadi yang mungkin sekali lagi kita rubah adalah yang pertama tadi, tapi ini kolesterol, rokok, gula, pola hidup, mungkin kita bisa atur agar kita tidak bisa. Nah, mungkin dengan cara itu dan tentunya medical check-up. Ya. Teman-teman pasti punya kendaraan di rumah, ada yang juga ada yang dua, tiap kilometer tertentu ke bengkel, ke pemeriksaan teratur. Ya, sebaiknya jantungnya juga medical check-up sebelum Bapak Ibu gas dari atau satu lagi medical check-up. Kalau terkendala dengan biaya itu kan. Oke, iya. Tadi mungkin suaranya agak kurang ini dok, tapi saya masih bisa memahami. Oke, nggak apa-apa dokter. Jadi seperti tadi ya kata dokter Robert ya, jadi memang kita juga harus jaga dan atur pola makan, pola hidup kita juga, dan lebih baik mencegah gitu ya, untuk bisa apa namanya, untuk bisa dilakukan pencegahan dari dini. Nah, mungkin sedikit info saja kalau dari dokter Robert sendiri, praktik di Rumah Sakit UKI itu dari hari Senin dan Rabu ya dokter ya, di jam 4 sampai jam 6 sore ya dok ya? Ya, ya betul. Betul, dan sangat baik kalau memang ada kendala gitu tadi ya, seperti gejala-gejalanya seperti nyeri dada yang betul-betul tidak tertahankan, kemudian ada gejala-gejala tadi seperti mau mah, tapi kayaknya tuh sampai sakit sekali. Nah, itu adalah tanda-tanda yang harus diperhatikan supaya bisa dilakukan tata laksananya ya dokter ya. Jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari. Oke dok, mungkin sebelum kita menutup nih dok, satu pesan penutup untuk Sobat Uki Hebat di pagi hari ini dokter, terkait topik kita deteksi penyakit jantung koroner dari dini. Silakan dok. Ya, jadi sebenarnya sih kita dapat anugerah jantung itu baik-baik ya. Kita bisa melakukan semua aktivitas kita, hampir pasti bahwa yang diberikan itu di tubuh kita itu baik. Jadi ibarat kita mendapatkan mobil baru, motor baru, kita dapatkan jantung itu sehat dan bagus gitu. Jadi yang punya nitip, tolong jagain dong, jagain dia dengan baik agar dia bisa menyala lebih lama, bisa bekerja lebih lama, dan kita bisa lebih beraktivitas dengan lebih baik. Tentunya dengan cara-cara tadi ya. Kalau ada terlalu obesitas, ada terlalu gemuk, ya kembalikan ke posisi yang normal. Kalau Anda kurang banyak gerak, ya berolahraga satu. Kalau Anda merokok, ya banyakin rokoknya. Biar pasien saya banyak. Ya jangan merokok. Kalau Anda memang darah tinggi, kembalikan darah tinggi. Kalau Anda gula, ya kembalikan dia. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu, titipan mesin yang mungkin dan tentunya secara dipastikan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jadi apalagi pada usia-usia
40 tahun ke atas itu saya akan kasih waktu sedikit menunjukkan mesin. Demikian, Mbak. Iya, dokter. Baik, dok. Terima kasih banyak, dokter, atas waktunya dan sharingnya. Semoga tadi yang sudah di-sharingkan oleh dokter Robert bisa menjadi ilmu yang bermanfaat juga untuk Sobat Uki Hebat di pagi hari ini. Dan tetap semangat ya, dokter, ya, untuk bisa terus melayani. Jangan lupa untuk teman-teman Sobat Uki Hebat tadi yang mungkin ada gejala atau ingin melakukan pendeteksian dari dini, bisa langsung ke dokter Robert nanti ya. Dan beliau juga praktik di Rumah Sakit UKI setiap hari Senin dan Rabu jam 2 sampai jam 6. Dan selain itu juga banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilakukan tadi ya untuk kita bisa mendeteksi jantung koroner tadi. Salah satunya adalah elektrokardiografi yang mungkin tadi dokter Robert sudah jelaskan. Baik dokter, terima kasih banyak. Selamat pagi dok. Sampai Selamat jumpa di pagi. sesi edukasi kesehatan lainnya. Terima kasih banyak dok. Foto dulu, foto. Siap dokter ya, saya screenshot Oke. ya. Yuk. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Oke. banyak juga